wabarakatuh. Baik, untuk saat ini kita belajar tentang GLB, gerak lurus beraturan. Nah, sekarang kita masuk ke GLBB. Apa itu GLBB? GLBB itu adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus yang percepatannya tetap. Kalau di GLB kan percepatannya 0, kalau ini di percepatannya tetap. Contohnya, misalnya seorang anak Frankie misalnya ya, misalnya Frankie. Frankie mengendarai motor awalnya dari kecepatan 0, jadi belum bergerak kan. Kemudian berjalan dengan kecepatan 20 km per jam. 20 km per jam kecepatannya. Kemudian setelah beberapa menit, kecepatannya dipercepat menjadi 40 km per jam. Jadi 40 km per jam. Kemudian di menit berikutnya kembali dipercepat kecepatannya menjadi misalnya 60 km per jam. Ini Frankie ya, Frankie mengendarai motor dengan kecepatan yang selalu dipercepat. Nah, jadi inilah yang dikatakan dengan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi berubahnya beraturan dari 20, 40, 60 gitu. Bukan 20, 45, 70, kemudian langsung 15 misalnya, itu bukan GLBB, itu maksudnya gerak lurus berubah tidak beraturan. Itu namanya kalau yang seperti itu. Kalau yang GLBB itu seperti ini, berubahnya beraturan dari 20 ke 40 ke 60. Jadi percepatan itu perubahan kecepatan itu sebesar 20 km kuadrat per jam. Ini juga 20 km kuadrat per jam percepatannya. Itu GLBB ya. Nah, ada beberapa persamaan dalam GLBB ini yang harus kalian hafalkan. Maksudnya sarankan ini untuk dihafalkan. Ini persamaannya. Yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Ini VT itu kalian bisa lihat kecepatan akhir. Di buku kalian juga bisa lihat ya. V0 itu kecepatan awal, A itu percepatan atau acceleration, T itu waktu. Nah, simbol-simbol ini diturunkan dari bahasa Inggrisnya. T itu time kan, A itu acceleration, V itu velocity. S speed. S itu jarak, jarak itu apa ya? Bisa nanti di buku kalian bisa ketemu bukan S tapi X, boleh juga. Nanti ada yang kalau dia geraknya vertikal ke atas ke bawah dia berubah menjadi H, boleh. Jadi misalnya di buku ada X nggak jadi masalah, itu tetap jarak. Ada yang pakai S, ada yang pakai X, tergantung dengan bukunya beda-beda. Nah, ini untuk kalau misalnya ditanya jarak, kalau ditanya kecepatan akhir. Nah, pakai yang mana kami Ustazah nanti rumusnya? Boleh pakai yang duanya, boleh pakai yang salah satu, tergantung yang diketahui dengan yang ditanya. Misalnya kalian ditanyanya jarak, nggak mungkin kan pakai yang ini, harus pakai yang ini karena diketahui jarak. Atau juga boleh pakai yang ini karena di sini juga ada jarak. Kalau kami ditanyanya percepatan pakai yang mana Ustazah? Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Jadi tergantung dengan diketahui di soal, ya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah mobil dipercepat dari kecepatan 20 meter per sekon menjadi 60 km per sekon. Dari sini berarti dia udah mengalami dipercepat. Artinya dia pasti GLBB, bukan GLB, karena ada percepatan, ya kan? Nah, berarti V0-nya kecepatan awalnya 20 meter per sekon, kecepatan akhirnya 60 meter per sekon. Dalam waktu 10 sekon, berarti diketahui T-nya 10 sekon. Berapakah jarak yang ditempuh mobil dalam waktu tersebut? Berarti yang ditanya S. Jadi pakai rumus yang mana Ustazah? Yang ini atau yang ini? Nah, boleh. Kita lihat kalau kita mau pakai rumus yang ini berarti harus ada diketahui komponennya ada V0. Oke, V0-nya ada, T-nya ada, A-nya ada nggak? A-nya belum ada. Jadi A-nya harus dicari dulu. Kalau mau pakai yang ini gimana? Mau pakai yang ini? VT-nya ada nggak? Ada. V0-nya ada. A-nya juga nggak ada. Ya kan? Artinya harus cari kecepatan dulu. Maaf, percepatannya dulu dicari. Pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini. VT ada, V0 ada, T ada. Nah, A artinya bisa dicari. Jadi kita cari A-nya dulu. Ini kita cari A, substitusikan ke rumus yang pertama. Nih, VT-nya 60, V0-nya 20, plus A dikali T. Nah, ini 20, kita pindahkan ke sini. Karena di sini positif, pindah ruas berubah menjadi negatif. 10 dikali A sama dengan 10A. 60 dikurang 20 sama dengan 40. Jadi A sama dengan ini dibagi, pindah ruas. 40 dibagi 10 sama dengan 4 meter per
sekon. Baru masukkan ke persamaan yang kedua untuk mencari jarak. V0 S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Substitusikan nilai-nilainya. V0-nya 20, T-nya 10, ditambah setengah, A-nya 4, T-nya 10. Jadi disubstitusikan, dapatlah jaraknya 400. Tuh. Jadi sekali lagi, persamaan ini dihafalkan. Ya, jadi kalau untuk mencari F, cari. Jadi dia biasanya emang mensubstitusikan menggunakan dua persamaan untuk mendapatkan jawaban. Nah, sekarang masuk ke gerak jatuh bebas. Apa itu gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas itu adalah gerak tanpa kecepatan awal. Dia geraknya vertikal, ke bawah atau ke bawah. Gerak jatuh bebas, namanya gerak jatuh bebas. Bukan ke samping, bukan ke horizontal, bukan secara horizontal, tapi dia secara vertikal, ya, secara vertikal. Nah, yang dikatakan gerak jatuh bebas itu ketika kecepatan awalnya 0. Artinya kalian tidak memberikan kecepatan. Misalnya kalian berdiri di atas gedung, kemudian melepaskan sebuah bola. Melepas, bukan melempar. Kalau melempar berarti kita kasih kecepatan. Kalau melepas tidak kita kasih kecepatan. Kecepatannya 0. Itulah yang dikatakan dengan gerak jatuh bebas. Bagaimana rumusnya? Karena gerak jatuh bebas ini merupakan gerak vertikal, gerak lurus berubah beraturan, artinya semakin ke bawah dia tuh semakin cepat. Kalau buah jatuh semakin ke bawah semakin cepat. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh yang namanya gravitasi bumi, ya. Semakin ke bawah semakin cepat, makanya kita gunakan persamaan GLBB. Jadi, kalau kalian nggak mau ngapalin rumus ini, kalian cukup hafalin tadi aja GLBB. Tapi yang diubahnya, kita tahu bahwa gerak jatuh bebas, V0-nya itu 0. Maka substitusikan V0-nya 0. Kalau 0 berarti habis, ya kan? Nggak usah ditulis lagi. Nah, A diganti dengan G. Kenapa? Karena dia geraknya vertikal ke bawah, artinya dipengaruhi oleh gravitasi percepatannya. Ya, gravitasi bumi yang mempengaruhi. Nah, S ini kita ganti dengan H, ketinggian. Ya, jaraknya itu ketinggian kan? Karena dari sini misalnya ke sini. Nah, V0-nya tadi 0. 0 dikali T ya 0. Jadi ya habis. Nah, A-nya diganti dengan G, gravitasi. Nah, berarti ketinggiannya sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, ini juga V0-nya 0. Berarti habis. Tuh, berarti ini ganti dengan G. Nah, ya kan? Berarti kalau ditanya berapa kecepatan akhirnya? G dikali T. Berapa ketinggiannya? Setengah GT kuadrat. Sekarang berapa T-nya? Nah, kita dari persamaan ini kita bisa cari T. Berarti ini duanya kita pindahkan ke sini. G-nya juga kita pindahkan ke sini. Berarti T kuadrat. T kuadrat sama dengan 2 kita kalikan dengan H. Berarti 2H. Karena di sini dikali G, kita pindahkan ke sini berarti dia jadi dibagi lawannya kan. Dibagi dengan G. Ini kan untuk T kuadrat. Kalau ditanyanya T berapa? Berarti T sama dengan akarnya. Akar dari 2H per G. Ini rumusnya. Jadi kita nggak perlu ngapalin tadi. Cukup menghafalkan rumus gerak jatuh bebas. Jadi kalau ditanya T berapa? Akar 2H per G. Karena kita sudah cari dari sini. Kalau ditanya H berapa? Setengah GT kuadrat. Kalau ditanya kecepatan akhir berapa? Ini kan kecepatan akhir kuadrat. Nah, kalau kecepatan akhirnya saja berapa? Berarti kecepatan akhirnya sama dengan VT sama dengan akar dari 2G dikali S atau 2G dikali H. S-nya kita ganti dengan H karena dia ketinggian kan. Tuh, berubah. Jadi nggak perlu ngapalin rumus. Jadi cuman ini sudah kita ketemukan semua. Kalau ditanyanya VT ini rumusnya, kalau ditanyakan H ini rumusnya, kalau ditanyakan T ini rumusnya, kalau ditanya VT juga ini. Loh kok 2 Ustazah rumus VT-nya? Ya boleh. Tergantung nanti yang diketahui. Kalau diketahui di soal itu pakai T, artinya pakai yang ini rumus untuk mencari VT. Tapi kalau di soal diketahui ketinggian, berarti pakai yang ini rumusnya. Oke, kita contoh, masuk ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Dina menjatuhkan sebuah benda dari gedung bertingkat tanpa kecepatan awal. Berarti V0-nya 0. Ya, berarti ini gerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal. Seorang temannya mengukur waktu benda sampai jatuh ke tanah hasilnya 4 sekon. Berarti waktunya 4 sekon.
selanjutnya yaitu gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas ini persamaannya diturunkan dari GLBB tadi. Bedanya dari A itu berubah menjadi gravitasi. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Kemudian H berubah dari S berubah menjadi H. Kenapa? Karena dia geraknya vertikal ke atas, jadi dia ketinggian kan, bukan jarak lagi. Jaraknya diganti dengan H. Simbolnya saja sebenarnya berganti, tapi definisinya tetap sama. Ya. Nah, jadi kalau misalnya bola itu kita lempar ke atas, dia seperti ini. Kurang lebih itu seperti ini. Sebenarnya dia kan lurus kan kalau sebuah bola kita lemparkan vertikal. Nah, Ustazah gambarkan seolah-olah itu seperti ini. Jadi dari sini kita lemparkan ke atas, kemudian di titik teratas dia itu kecepatannya 0. Jadi kan bola itu dilemparkan semakin ke atas semakin kecepatannya semakin kecil. Sehingga pada tinggian tertentu kecepatannya 0. Sehingga dia berhenti sejenak, jatuh lagi ke bawah. Nah, dari atas ini semakin ke bawah, kecepatannya semakin besar. Nah, saat kecepatannya 0 ini, kita bisa menentukan berapa tinggi maksimumnya dan berapa waktu untuk mencapai titik tertingginya ini. Ya. Nah, kita gunakan dari persamaan ini. Ya. Nah, berapa tinggi maksimumnya saat VT-nya ini sama dengan 0. Nah, kita masukkan VT-nya sama dengan 0. Kita masukkan VT-nya 0. V0-nya ada min 2GH. Kita mau cari H-nya kan, tinggi maksimum. Tinggi pada saat titik maksimum. Kita pindah ruaskan ke sini. Ini dari min berubah menjadi plus. Kemudian kita tinggalkan H-nya. Kita mau cari H-nya. Kita mau hitung H-nya. Di 2G ini kita pindahkan ke ruas kanan. Karena di sini dikali, pindah ruas menjadi dibagi. Jadi H maksimumnya adalah V0 kuadrat per 2G. Nih. Nah, berapa waktu maksimumnya? Waktu maksimumnya dari sini kita uraikan. Jadi VT-nya sama dengan 0 dari persamaan ini, sama dengan V0 dikurang G kali T. Jadi T-nya berapa? Kita pindahkan ke sini, GT. Ini dari negatif, pindah ruas menjadi positif. Sama dengan V0. Nah, T sama dengan V0 per G. Nah, V0 dibagi G. Jadi, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik maksimum? Jadi, kecepatan awal dibagi gravitasi. Itulah waktunya. Oke. Jadi, persamaannya itu bisa dipahami diturunkan dari GLBB tadi ya. Nih, waktu yang diperlukan untuk jatuh kembali yaitu 2 kali T maksimum. Kenapa seperti itu? Karena ini kan kita sudah menentukan waktu saat titik maksimum berapa. Nah, waktu untuk mencapai bola sampai lagi ke tanah berapa? Berarti 2 kali kan? 2 kali waktu titik maksimum ini. 2 kali. 2 kali waktu untuk mencapai waktu maksimumnya. Tuh, untuk sampai ke tanah kembali. Nah, sekarang gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah itu bedanya sekarang tandanya positif. Kenapa? Karena searah dengan gravitasi. Jadi nggak minus lagi, tapi sama persis. Ya, bedanya ini, minus dan positifnya. Nah, apa gerak vertikal ke bawah? Apa bedanya dengan gerak jatuh bebas? Kalau gerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal. Tapi kalau gerak vertikal ke bawah ada, kecepatan awalnya ada. Misalnya bola dari atas gedung, kalian lemparkan bola dengan kecepatan awal. Nah, itu artinya gerak vertikal ke bawah. Tapi kalau bola dari atas gedung, kalian lepaskan sebuah bola tanpa kecepatan awal, itu artinya gerak jatuh bebas namanya. Itu bedanya ya. Nah, contoh soalnya ini. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas. Ingat, kalau vertikal ke atas, dia min tandanya. Dengan kecepatan awal 20 meter sekon. Berapa yang dicapai bola? Berapa yang dicapai? Berapa ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola? Ditanya H max atau Y max. Jadi tadi rumusnya Y max sama dengan V0 per 2G. V0-nya sama dengan 20 meter per sekon. 2G, kalian harus tahu nilai G itu sama dengan 10. Ya, kalau nggak diketahui di soal. Jadi masukkan aja 2G itu 2 kali 10. Jadi 20 kuadrat sama dengan 400 bagi 20. Sama dengan 20 meter. Oke, nanti untuk contoh latihannya Ustazah share di Google Classroom ya. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami materi ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.